Khawatir, apakah mampu novel ini dituangkan dalam film? Karena berapa kali saya nonton film dari novel itu agak kecewa. Lebih bagus bukunya ya? Iya, bukunya benar. Karena saya termasuk membaca buku ya. Yang ini enggak ya? Ketika nonton ini saya lega ya. Bahkan ada satu inovasi-inovasi. Nah yang kedua, ada satu chemistry yang nyambung antara Andrea dan Riri itu. Jadi ada satu vision dan juga values agak sama dari usia dan sebagainya. Mungkin ini juga membantu. Keduanya punya komitmen, daya kritis. Dan yang ketiga sekarang kelihatannya ada chemistry dan penonton juga. Jadi baik novelis, kemudian Riri dan masyarakat itu disatukan dengan satu kegelisahan dan harapan untuk bangkit putra-putra yang tadinya terbelakang itu. Kak Seto, komentar Anda terhadap kehidupan Laskar Pelangi di mana mereka harus berjuang untuk meraih pendidikan di tengah kemiskinan. Komentar Anda, Kak Seto? Iya, pertama saya membaca bukunya pada waktu masih naskah kasar, waktu diminta untuk membuat endorsement-nya. Kemudian saya langsung melihat bersama dengan anak-anak. Tapi yang paling saya garis bawahi adalah sebetulnya bukan sekedar pada anak-anak yang dalam keadaan miskin dan sebagainya, tetapi justru lebih pada guru-gurunya, Ibu Mus dan Pak Arfan, yang harus menjadi panutan ya buat guru-guru yang lain. Ya, contoh buat para pendidik, para guru maupun para orang tua, bahwa mendidik itu tidak sekedar dengan mulut, dengan instruksi atau komando. Mendidik itu justru dengan memberikan hatinya, dan mendidik itu harus menjadi semacam artis serba bisa mendongeng, bisa menggambar, tuh melukiskan Nabi Nuh, tapi bisa dengan memberikan suatu motivasi yang kuat, dan bahkan juga menatap mata setiap anak-anak ini sebagai anak-anak Melayu yang paling berharga, dikatakan di situ. Dan tidak hanya sebagai murid belaka ya. Betul. Dan juga kita lihat sekarang sudah ada standar pendidikan nasional ya. Kita melihat bahwa sebaiknya kita mengakui semua anak itu cerdas. Coba Harun yang begitu mungkin di sekolah lain dianggap sebagai bodoh dan sebagainya, tapi mendapatkan raport khusus. Itu luar biasa sekali. Sehingga tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tersisihkan. Itu yang membuat mereka termotivasi. Akhirnya mereka betul-betul menjadi pembelajar sejati dan mempunyai motivasi internal untuk belajar dengan sepenuh hati. Kalau Giring, Anda dari generasi muda, apa yang membuat Anda suka dengan bukunya dan akhirnya bisa ikut nimbrung di film Laskar Pelangi ini? Yang jelas novelnya dan filmnya membuat gue, menginspirasikan gue untuk melihat dunia dan berani menghadapi dunia sih itu. Karena zaman sekarang tinggal di Indonesia, apalagi dengan banyak tekanan dan juga maksudnya banyak krisis gitu-gitu kan. Kadang-kadang kita bermimpi aja susah gitu. Iya kan? Padahal mimpi kunci ya. Iya, saya tuh mimpi itu kunci ya. Tapi ada sang pemimpin. Iya, tapi novelnya sama bukunya membuat saya berani bermimpi lagi. Karena gue percaya nanti suatu hari pasti Indonesia akan memiliki keadaan yang lebih baik. Oke, kita tepuk tangan dulu dong. Kalau Pak Basuki, Anda sebagai mantan bupati di Belitung, bagaimana Bapak melihat film ini? Ya, yang jelas film ini satu kesempatan untuk memperkenalkan Belitung, jelas ya. Pak di sana. Lalu terus bagi saya yang paling menarik, saya terus terang sama. Jadi kalau nggak nangis nggak betul gitu. Saya paling malu lihat tetangga kiri kanan. Sudah berapa kali nonton, Pak? Aku baru sekali. Dan itu nangis ya? Ya, dan jangan tuh hari ini mau nonton sore ini sama anak saya lagi kan. Saya lihat kiri kanan, lihat saya masih nangis gitu. Nangis juga kan. Ini malu juga gitu loh. Tapi film ini menariknya apa? Udah buat kita nangis, udah itu ketawa lagi gitu loh. Udah ketawa nangis lagi. Wah kacau. Jadi banyak kan saya nangis gitu. Misalnya kayak Pak Harpan mesti meninggal gara-gara hanya makan obat APC. Ini yang selalu bapak saya bilangin gitu. Itu pil paling terkenal di Belitung ya? Iya. APC. Itu jadi sangat, artinya apa? Banyak orang miskin kita terpaksa dia sakit jantung, tapi nggak berani ke rumah sakit, beli cap macan, cap apa gitu, itu meninggal akhirnya gitu. Nah makanya saya bersyukur, saya punya seorang bapak sudah almarhum. Nonton film itu saya jadi teringat bapak saya kan. Saya nggak pernah disekolahkan ke SDPN, sekolah orang kaya gitu. Padahal bapak orang kaya ya? Iya, jadi bapak orang kaya di kampung. Nah saya sekolah di SD 3 juga, yang miskin, terus SMP-nya bareng dengan Andrea malah. Dulu SMP Jaya Bakti, namanya itu SMP Jaya Bakti. Kepala sekolahnya itu kakaknya dari ibu muslimah. Mereka dengan keluarga yang punya dedikasi untuk ngajar. Terus Jaya Bakti ini diambil dari pemerintah jadi negeri. Dia makin lama kan SD diambil jadi negeri, SMP diambil. Kalau nggak sekolah di situ nggak bisa jadi bupati, Pak. Ya,
Itu yang saya bilang. Saya kadang-kadang berpikir, saya juga kan banyak hal kita syukuri ya. Misalnya saya dulu tanya, kenapa sih tidak sekolah di Amerika gitu. Nah setelah kemarin saya ke Amerika, saya bilang begini, untung saya tidak sekolah di Amerika. Kalau sekolah di Amerika, mungkin rusak deh. Jadi benar-benar sekolah di Indonesia gitu loh. Kalau Kuri, dari Anda kan wartawan di bagaimana Anda melihat film ini? Apa yang membuat Anda bilang film ini bagus? Ya, pertama sebagai wartawan dari ibu ya, kejujuran dari mata luar biasa nontonnya seperti Mas Riri. Tapi saya suka karena idenya orisinal. Sebagai sama-sama penulis, saya mesti selamat Andrea luar biasa bahwa kita masih penulis Indonesia masih harus banyak belajar untuk menempatkan ceritanya dalam sebuah ruang dan waktu dalam sejarah gitu. Dan Mas Andrea berhasil. Itu seperti halnya Mas Riri bikin Gigi gitu ya, kan ada, kita bisa belajar ruang dan waktu seperti apa yang terjadi pada masa itu. Mas Andrea juga melakukannya gitu loh. Jadi dia bukan cuma cerita soal Andrea Hirata, tapi juga dia bercerita tentang Blitong dan Simas itu gitu berhasil, kan. Ya itu berhasil dan itu yang penasaran saya pertama, ini bisa nggak nih Riri bikin gitu kan ya, dan menciptakan lagi Blitong tahun 70-an yang agak disembunyikan oleh Mas Andrea ya konteks waktunya, tapi menarik kan ketika itu harga timah jatuh, kemudian papan perboden itu kemudian sudah mulai berkarat gitu kan ya. Nah itu yang menarik dan berhasil diciptakan oleh Mas Riri, dan tapi ada kurangnya nih kalau boleh. Apa kurangnya? Ketika pertama kali saya baca buku itu dan tahu mau difilmkan, saya pikir di dalam bayangan saya ini anak-anak nih. Dan satu-satunya referensi saya tentang film anak-anak itu apa? Waktu kecil kita ingat film nakalnya anak-anak kan? Nah, saya berharap seperti itu nakalnya. Cuma dalam film ini kayaknya agak pesan moralnya kuat gitu ya. Jadi satu nakalnya agak kurang dan konyolnya juga agak kurang. Padahal di buku ada loh konyolnya. Seperti halnya ketika ayahnya Lintang yang harus berlari mengejar berapa itu 4x4.